Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rifai, Raffi Lingga Priyatama, dan Nurul Fitria akan mempresentasikan materi tentang epistemologi pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi berasal dari kata yang dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dua kata, yaitu episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti ilmu, teori, uraian, atau ulasan. Jadi epistemologi dapat disimpulkan sebagai teori yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan suatu pengetahuan. Profesor Dr. Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa epistemologi sains adalah ilmu yang membahas tentang objek pengetahuan sains, cara memperoleh pengetahuan, dan cara mengukur benar tidaknya pengetahuan itu. Sedangkan pengertian pendidikan Islam menurut Mustafa Al-Ghulayaini adalah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak pada masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan jiwanya, kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja untuk memanfaatkan tanah air. Sedangkan menurut Zuhairini, pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam, atau sesuatu upaya dengan ajaran Islam memikir, memutuskan, dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam. Kemudian dari beberapa pengertian di atas dapat diasumsikan bahwa epistemologi pendidikan Islam merupakan objek pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, dan cara mengukur benar tidaknya pengetahuan yang berkaitan dengan proses pengembangan diri manusia yang berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah dan dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya adalah model pemikiran epistemologi keilmuan Islam. Dalam pemikiran Islam terdapat setidaknya 3 model sistem berpikir dalam Islam, yakni Bayani, Irfani, dan Burhani, yang dimana masing-masing mempunyai pandangan yang sama sekali berbeda tentang pengetahuan. Yang pertama adalah epistemologi Bayani. Secara harfiah, termin al-Bayani atau epistemologi Bayani bermakna sesuatu yang jauh atau sesuatu yang terbuka. Namun secara terminologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan al-Bayani. Namun dalam epistemologi Islam, Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan pada otoritas teks nas, yakni Al-Quran dan Hadis. Sumber pengetahuan Bayani, Al-Quran dan As-Sunnah, tidak senantiasa bersifat pasti atau qat'i, tapi terkadang juga bersifat samar atau zani. Bahkan As-Sunnah sendiri bersifat qat'i dan zani dari segi materi maupun transmisi teksnya. Yang kedua adalah epistemologi Irfani. Pengetahuan Irfani tidak didasarkan atas teks seperti Bayani, tetapi pada tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu pengetahuan Irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olah rohani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya, masuk dalam pemikiran, dikonsep, kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Dalam filsafat, Irfani ini lebih dikenal dengan istilah intuisi. Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Cirinya adalah melalui rasa atau pengalaman langsung.
Dengan demikian, pengetahuan irfani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan, yaitu persiapan, penerimaan, dan pengungkapan. Yang terakhir adalah epistemologi burhani. Berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks suci, burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks. Burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Perbandingan ketiga epistemologi ini adalah bahwa bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi furuk kepada yang asal, irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan rohani pada Tuhan, dan burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang sampai pada sistem epistemologi pendidikan Islam. Sistem pendidikan merupakan rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Unsur-unsur tersebut meliputi tujuan, kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, sarana, alat, pendekatan, dan lain sebagainya. Keberadaan satu unsur membutuhkan keberadaan unsur lainnya. Tanpa keberadaan salah satu di antara unsur-unsur tersebut, proses pendidikan akan terhalang dan sangat dimungkinkan dapat mengalami kegagalan. Oleh karena itu, ketika satu unsur yang dominan mendapatkan pengaruh tertentu, maka unsur-unsur yang lainnya juga akan mengalami kendala dan tentunya terpengaruh. Dapat kita bayangkan betapa mudahnya pendidikan Barat dapat mempengaruhi pendidikan Islam dengan mempengaruhi tujuan pendidikan tersebut, karena tujuan merupakan salah satu unsur yang dominan dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, perlu diadakan tinjauan ulang terkait tujuan pendidikan, sehingga dapat diketahui keautentikannya. Namun, nampaknya sistem pendidikan yang ada sampai saat ini masih menampakkan berbagai permasalahan yang cukup berat dan serius yang memerlukan penanganan dengan segera. Dalam menangani permasalahan ini tidak bisa dilakukan sepotong-potong atau secara parsial, tapi harus dilakukan secara total dan integratif berdasarkan petunjuk-petunjuk wahyu untuk menjamin arah pemecahan yang benar. Selanjutnya adalah pembaruan epistemologi pendidikan Islam. Dibutuhkan penataan kembali pemikiran-pemikiran pendidikan Islam secara komprehensif. Pendidikan Islam dewasa ini menuntut pembaruan dan menumbangkan konsep dualisme dikotomik secara mendasar. Usaha-usaha pembaruan pendidikan Islam tersebut dilakukan untuk membangun sistem pendidikan Islam yang benar-benar mampu memberdayakan umat. Dimulai dari pemberdayaan para pendidik, guru maupun dosen, siswa ataupun mahasiswa, lulusan yang bisa disebut dengan alumni, kemudian berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Lingga Priyatama. Saya di sini merupakan salah satu anggota dari kelompok 5 yang membahas mengenai epistemologi pendidikan Islam, dan di sini saya kedapatan untuk menjelaskan mengenai upaya-upaya serta pengaruh Barat terhadap pendidikan Islam. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu upaya. Nah, upaya dalam membangun epistemologi pendidikan Islam. Nah, epistemologi pendidikan Islam itu tuh dimaksudkan sebagai kerangka dalam membangun paradigma pendidikan Islam yang dimana pendidikan Islam itu pendidikan yang rahmatan lil alamin. Jadi epistemologi itu diharapkan bisa membangun pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Karena kan adanya epistemologi pendidikan Islam ini adalah bisa mencari atau bisa merumuskan kira-kira masalah apa aja gitu yang ada di pendidikan Islam, sehingga dari situ pendidikan Islam tuh bisa lebih dikembangkan atau bisa lebih membangun gitu secara mandiri. Dan dari situ
Epistemologi itu bisa diimplementasikan atau bisa dilakukan, terutama dalam sisi membangunnya itu tuh bisa dengan cara menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk dinilai, kemudian mengajarkan agama lewat bahasa dan ilmu pengetahuan, tidak mengajarkan sisi tradisional saja tetapi sisi rasional. Kemudian yang kedua adalah merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipatif dan tidak pasif lah gitu. Harus bisa berpikir kritis, optimis, dinamis dan inovatif sehingga pendidikan Islam tuh bisa dapat terbangun gitu dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah merubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu. Dan yang keempat adalah merekonstruksi model kurikulum yang masih dianggap kuno gitu, dianggap sekuler atau bebas nilai sehingga menjadi kurikulum yang berbasis pada tauhid gitu loh. Dan yang kelima adalah epistemologi pendidikan Islam diorientasikan pada hubungan yang harmonis antara akal dan wahyu. Dan dalam membangun kurikulumnya itu tuh ya harus membangun epistemologi yang berbasiskan pada Al-Quran dan hadis gitu. Ya intinya seperti itu. Dan kita masuk ke dalam pengaruh pendidikan barat terhadap pendidikan Islam. Nah, kita harus ketahui dulu bahwasannya pendidikan barat itu tuh tidak lahir dari suatu kepercayaan atau agama tertentu. Yang dimana menurut Naquib Al-Attas itu adalah ilmu dalam peradaban barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekular yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya ilmu pengetahuan serta nilai-nilai etika dan moral yang diatur oleh rasio manusia terus-menerus berubah. Sehingga dari cara pandang yang seperti itu atau ya pada akhirnya akan melahirkan ilmu-ilmu yang sekular. Nah, dari situ aja kita bisa mengetahui bahwasannya ilmu pendidikan barat atau pendidikan barat itu sebenarnya sangatlah bertolak belakang gitu dengan pendidikan Islam. Yang dimana pendidikan Islam ini kan lahir ya benar-benar dari Islam gitu, lahir dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan gitu. Ya, sangat-sangat bertolak belakang lah gitu. Karena yang satu sekular, yang satu sangat-sangat agamis gitu, sangat-sangat memegang teguh yang namanya ilmu agama. Nah, di sini peran epistemologi itu sangatlah diperlukan gitu. Karena epistemologi pendidikan Islam itu tuh sangat berperan dalam memecahkan sebuah masalah. Ini kan sebuah problematik ini sebetulnya. Dan problematik ini seharusnya harus lebih cepat gitu diselesaikan karena nantinya takutnya gitu ya, pendidikan Islam tuh malah melemah gitu loh. Yang dimana pendidikan Islam ini haruslah dibangun gitu di atas kemandiriannya sendiri gitu, tidak terpengaruh dengan pendidikan barat. Dan kira-kira caranya tuh seperti apa sih agar pendidikan Islam ini bisa lebih bebas, lebih terlepas dari pengaruh pendidikan barat? Caranya adalah dengan epistemologi. Nah, makanya epistemologi pendidikan Islam tuh ada gitu. Yang dimana epistemologi pendidikan Islam ini meliputi yaitu mengenai hakikat dalam pendidikan Islam, kemudian asal-usulnya, kemudian sumber pendidikan Islam, metode, unsur dalam pendidikan Islam, kemudian sasarannya, macam-macamnya, dan sebagainya. Masih banyak, pokoknya harus ditelusuri terlebih dahulu sehingga pendidikan Islam ini bisa lebih diarahkan mandiri gitu dan ideal, dan juga bisa diarahkan pada metode atau pendekatan yang dapat dipakai dalam ilmu pendidikan Islam daripada komponen-komponen lainnya. Karena komponen-komponen tersebut paling dekat dalam upaya mengembangkan pendidikan Islam baik secara konseptual dan aplikatif gitu. Jadi pada intinya harus ditelisik terlebih dahulu mendalam gitu, dari hakikatnya harus dilihat dulu nih. Kira-kira kita tuh harus bangun gitu, harus bangkit gitu sebagai pendidikan Islam gitu agar tidak terpengaruh dari pendidikan barat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.